Langit kota A tampak seperti tumpahan tinta hitam yang pekat. Hujan deras mengguyur kaca jendela gedung pencakar langit, Su Group, menciptakan irama monoton yang mencekam. Di dalam ruang kerja yang remang, Sujanan berdiri mematung. Jemarinya yang ramping gemetar saat menggenggam selembar surat sita dari bank. Paman dan bibinya orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung setelah kepergian ibunya ternyata tak lebih dari kawanan serigala yang baru saja selesai menggerogoti sisa warisan keluarganya. Tanda tangani ini, Jianan. Hanya ini, satu-satunya cara agar aset ibumu tidak dilelang untuk menutupi utang perusahaan. Suara Paman Su terdengar licin, penuh muslihat. Jianan menoleh. Tatapannya dingin meski hatinya hancur. Utang yang kalian buat sendiri untuk berjudi di pasar saham, dan sekarang kalian ingin aku menyerahkan rumah peninggalan ibu? Keadaan benar-benar terjepit. Jika wanita muda itu menolak, sejarah dan kenangan masa kecilnya akan rata dengan tanah. Namun, jika menyetujui, dirinya akan menjadi gelandangan tanpa martabat. Di saat keputusasaan nyaris menelan seluruh kesadarannya, pintu besar ruangan itu terbuka tanpa peringatan. Hawa dingin mendadak menyeruak, lebih menggigit daripada badai di luar sana. Sosok pria dengan setelan jas hitam bespoke melangkah masuk. Posturnya tegak, dengan aura dominasi yang mampu membungkam napas siapapun di ruangan tersebut. Lu Boyan? Nama itu bukan sekadar nama, itu adalah simbol kekuasaan mutlak di dunia bisnis Asia. Paman Su langsung pucat pasi. Tuan Lu, apa yang membawa Anda ke sini? Pria itu mengabaikan keberadaan orang lain. Sepasang mata elangnya hanya tertuju pada Jianan wanita yang selama 10 tahun terakhir hanya berani menatap punggung lelaki itu dari kejauhan. Lu Boyan berhenti tepat di hadapan Jianan, aroma maskulin yang bercampur dengan bau hujan tercium samar dari tubuhnya, memicu debar jantung yang menyakitkan di dada sang gadis. Aku bisa menyelesaikan semua masalah ini dalam satu malam. Suara Boyan rendah, berat, dan penuh otoritas. Jianan mendongak, matanya yang berkakek-koka bertemu dengan tatapan tanpa ekspresi itu. Apa harganya? Lu Boyan mengeluarkan sebuah map perak dari asistennya. Jadilah istriku. 2 tahun. Setelah itu, semua aset ibumu akan kembali atas namamu secara permanen. Dunia seolah berhenti berputar. Bagi orang luar, ini mungkin tawaran bisnis yang gila. Namun bagi Jianan, ini adalah tawaran dari iblis sekaligus malaikat yang telah lama ia puja dalam diam. Pernikahan kontrak. Sebuah kesempatan untuk berada di sisi pria yang menjadi alasan detak jantungnya. Meski ia tahu bahwa bagi Boyan, dirinya mungkin hanyalah bidak catur yang tepat untuk sebuah misi yang belum diketahui. Kenapa aku? Bisik Jianan lirih. Boyan sedikit menunduk, mendekatkan wajahnya hingga napas hangat pria itu menyentuh telinga Jianan. Karena hanya kau yang tidak akan berani jatuh cinta padaku. Kalimat itu bagai sembilu. Boyan tidak tahu bahwa benteng pertahanan Jianan sudah runtuh sejak bertahan-tahan yang lalu. Dengan tangan gemetar, Jianan mengambil pena. Di bawah tatapan rakus paman dan bibinya, serta tatapan dingin sang penguasa kota, Jianan menorehkan tanda tangannya. Babak baru kehidupannya dimulai di atas kertas perjanjian yang tidak melibatkan hati. Mansion keluarga Lu berdiri megah di puncak bukit, terisolasi dari hiruk-pikuk kota. Bangunan itu tampak seperti istana kaca yang indah, namun tak tersentuh, mencerminkan kepribadian pemiliknya. Sujanan duduk di kursi belakang mobil mewah, menatap pantulan dirinya di jendela. Gaun pengantin yang ia kenakan hasil pilihan kilat asisten Boyan terlihat sangat cantik. Namun, Jianan merasa seperti tawanan yang sedang menuju sel eksekusi. Tidak ada pesta besar, tidak ada ucapan selamat, hanya janji di depan catatan sipil yang disaksikan oleh tembok-tembok bisu. Turunlah, titah Lu Boyan pendek saat mobil berhenti. Pria itu tidak menunggu istrinya. Langkah kakinya yang panjang segera membawanya masuk ke dalam rumah. Jianan mengikuti di belakang, menarik napas panjang untuk menguatkan mentalnya. Di dalam, interior mansion didominasi warna abu-abu, hitam, dan putih. Sangat minimalis, sangat maskulin, dan sangat sepi. Di ruang tamu yang luas, Boyan sudah menunggu sambil menuangkan whisky ke dalam gelas kristal. Lelaki itu melonggarkan dasinya, memberikan kesan liar yang jarang terlihat di depan publik. Ada beberapa aturan yang harus kau pahami, Sujianan, ujar sang CEO, tanpa menoleh. Jianan berdiri tegak di tengah ruangan. Sebutkan. Pertama, pernikahan ini rahasia. Di luar rumah ini, kita adalah orang asing. Aku tidak ingin ada drama di kantor atau media tentang istri Cecho. Kedua, tidak ada kontak fisik yang tidak perlu. Kamarmu ada di lantai 2, ujung lorong. Jangan masuk ke ruang kerjaku tanpa izin. Boyan akhirnya berbalik,
menatap Jianan dengan intensitas yang membuat lutut sang wanita lemas. Dan yang ketiga, jangan pernah berharap pernikahan ini akan menjadi nyata. Aku menikahimu untuk melindungi kepentingan bisnisku dan memberikan perlindungan hukum yang kau butuhkan. Jangan pernah melewati batas. Jianan menelan ludah, berusaha menyembunyikan rasa perih yang menjalar di ulu hati. Jangan pernah melewati batas. Padahal, batas itu sudah ia langgar secara batin sejak masa remaja. Aku mengerti, Tuan Lu. Aku hanya membutuhkan perlindungan untuk aset ibuku. Aku tidak akan merepotkanmu. Mendengar jawaban yang begitu patuh, kening Boyan sedikit berkerut. Ada kilat ketidaksenangan yang lewat sekejap di matanya. Namun segera hilang. Ia meletakkan gelasnya dengan denting yang keras. Bagus. Besok pagi, sopir akan mengantarmu ke kantor. Kau akan bekerja di divisi desain Lu Group sebagai karyawan biasa. Jangan sampai ada yang tahu identitasmu yang sebenarnya. Malam itu, Jianan berbaring di tempat tidur barunya yang luas dan dingin. Wangi detergen yang asing menyapanya, mengingatkannya bahwa ia bukan lagi berada di kamarnya yang kecil dan hangat. Di balik dinding ini, pria yang ia cintai berada sangat dekat, namun terasa jutaan kilometer jauhnya. Jianan tidak tahu bahwa di ruang kerja yang gelap, Lu Boyan berdiri menatap pemandangan kota dari jendela besar. Di tangannya, ada sebuah foto lama yang sudah mulai menguning, foto seorang gadis kecil yang tersenyum ceria sambil memegang permen kapas. Gadis itu adalah Su Jian. Kau sudah kembali ke sisiku, gumam Boyan pelan. Suaranya nyaris hilang ditelan keheningan malam, meskipun kau harus membenciku untuk itu. Transformasi dari pria yang tampak kejam menjadi sosok yang penuh rahasia itu terjadi begitu cepat, seolah-olah seluruh kedinginan yang ia tunjukkan hanyalah topeng tebal untuk melindungi sesuatu yang jauh lebih rapuh di dalam sana. Pernikahan kontrak ini barulah permulaan dari sebuah permainan hati yang sangat berbahaya. Sinar matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden sutra di kamar lantai 2. Su Jianan terbangun dengan perasaan asing yang menyesakkan dada. Langit-langit kamar yang tinggi dan ukiran kayu yang mewah mengingatkan wanita tersebut bahwa kini statusnya bukan lagi sekadar gadis yang berjuang sendirian di tengah badai. Namun, keheningan di dalam mansion ini justru terasa lebih memekakan telinga daripada bisingnya kota. Setelah merapikan diri, Jianan melangkah turun ke lantai bawah. Aroma kopi yang tajam dan harum segera menyambut indera penciumannya. Di meja makan yang panjang, Lu Boyan duduk dengan postur tubuh sempurna, sedang menelaah laporan keuangan melalui tablet digital di tangan kiri. Pria itu tampak sangat fokus, seolah-olah dunia di sekitarnya tidak lebih penting dari deretan angka-angka saham tersebut. Jianan ragu sejenak, sebelum akhirnya memutuskan untuk mendekat. "Selamat pagi," sapa sang istri dengan suara yang diusahakan tetap tenang. Lelaki itu hanya bergumam rendah, tanpa mengalihkan pandangan. Sikap acuh tak acuh sang Chow bagaikan tembok es yang mustahil ditembus. Merasa perlu melakukan sesuatu untuk mencairkan suasana, Jianan melangkah menuju dapur. Gadis itu terbiasa mandiri sejak ibunya jatuh sakit, sehingga memasak adalah satu-satunya pelarian yang menenangkan. Dengan cekatan, jemari lentur itu mulai menyiapkan sandwich panggang dan telur mata sapi yang sempurna. "Tuan Lu, saya membuatkan sarapan tambahan. Mungkin Anda ingin mencoba?" ujar Jianan sambil meletakkan piring kecil di hadapan suaminya. Gerakan tangan Boyan terhenti. Sosok jangkung tersebut akhirnya mendongak, menatap piring itu, lalu beralih ke wajah Jianan. "Aku sudah memiliki koki pribadi yang dibayar mahal untuk ini. Jangan membuang waktumu untuk hal-hal sepele." Kalimat ketus itu menghantam harga diri Jianan. Namun, sebelum wanita itu sempat menarik kembali piringnya, Boyan justru mengambil sepotong roti tersebut dan menggigitnya perlahan. Tidak ada pujian, tidak ada senyum, hanya keheningan panjang sebelum sang pria berdiri, mengambil tas kerjanya, dan berlalu pergi begitu saja tanpa pamit. Malam harinya, hujan kembali turun. Badai kali ini membawa memori kelam bagi Jianan. Kenangan tentang kecelakaan yang merenggut kebahagiaan keluarganya menghantui dalam mimpi. Di dalam kamar yang gelap, Jianan mengerang. Keringat dingin membasahi kening saat bayang-bayang masa lalu itu mencekik kesadarannya. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Lu Boyan, yang baru saja pulang dan mendengar suara isak tangis dari balik pintu, masuk dengan langkah terburu-buru. Pria itu melihat tubuh mungil Jianan yang meringkuk gemetar di atas ranjang. Tanpa pikir panjang, penguasa Lu Group itu duduk di tepi tempat tidur dan menarik Jianan ke dalam pelukannya. "Jangan takut, aku di sini," bisik Boyan dengan nada suara yang jauh berbeda dari ketegasan di meja makan tadi pagi. Dalam kondisi setengah sadar, Jianan mencengkeram ke meja Boyan,
mencari perlindungan pada satu-satunya sumber kehangatan yang tersedia. Boyan mengusap rambut panjang sang istri dengan sangat lembut. Sebuah tindakan protektif yang tidak akan pernah ia tunjukkan di bawah terik matahari. Lelaki itu bertahan di sana, mendekap Jianan hingga napas sang wanita kembali teratur. Di balik kegelapan malam, mata elang itu menatap wajah tidur Jianan dengan penuh kerinduan yang disembunyikan rapat-rapat. Gedung pusat Lu Group adalah monumen kesuksesan yang menjulang tinggi ke angkasa. Sebuah labirin kaca dan baja tempat ribuan orang menggantungkan nasib. Jianan berdiri di lobi utama, mengenakan pakaian kantor yang sederhana namun elegan. Sesuai kesepakatan, wanita itu masuk melalui jalur rekrutmen biasa sebagai desainer junior di divisi kreatif. Tak ada satupun staf yang menyadari bahwa perempuan yang sedang mengantre di lift ini adalah nyonya besar dari pemilik gedung ini. Ingat, jangan menonjolkan diri, pesan asisten pribadi Boyan sebelum Jianan mulai bekerja. Namun, bakat tidak bisa disembunyikan selamanya. Di hari pertama, Jianan langsung dihadapkan pada proyek mendesak untuk peluncuran lini perhiasan terbaru. Di ruang kerja yang penuh tekanan, seorang senior bernama Lin Xinyi tampak tidak senang dengan kehadiran Jianan. Xinyi, yang sudah lama mengincar posisi manajer, merasa terancam oleh aura kecerdasan yang terpancar dari setiap coretan sketsa Jianan. Siapkan kopi untuk semua orang di tim ini. Anggap saja ini ritual penyambutan untuk anak baru. Perintah Xinyi dengan nada merendahkan. Jianan hanya tersenyum tipis dan menurut. Wanita itu tidak ingin memicu konflik yang bisa membongkar identitas aslinya. Namun, ujian sesungguhnya datang ketika sore hari, saat Lu Boyan secara mendadak mengadakan rapat tinjauan di departemen tersebut. Seluruh lantai langsung tegang. Kehadiran Sang CEO bagaikan kedatangan raja yang siap mengeksekusi siapapun yang tidak kompeten. Boyan berjalan melewati deretan meja dengan tatapan tajam. Ketika melewati meja Jianan, langkah kaki pria itu sempat melambat sejenak. Namun ia segera melanjutkan jalannya menuju ruang rapat utama tanpa menyapa. Di dalam ruang rapat, Xinyi mencoba mencuri ide sketsa yang sempat dilihatnya di meja Jianan pagi tadi. Chuan Lu, ini adalah konsep utama yang saya kembangkan untuk kampanye musim gugur, lapor Xinyi dengan penuh percaya diri, sambil menunjukkan sebuah desain elegan. Lu Boyan menatap layar proyektor dengan ekspresi datar yang sulit dibaca. Pria itu kemudian menoleh ke arah barisan staf di belakang, dan matanya terkunci pada Jianan yang berdiri di pojok ruangan. Desain ini memiliki kelemahan pada struktur filosofinya. Penulisannya tidak sesuai dengan visi perusahaan. Komentar Boyan dingin. Suasana menjadi sangat mencekam. Jianan, kemari. Semua mata tertuju pada gadis itu. Jianan melangkah maju dengan jantung berdebar kencang. Apakah Boyan akan membongkar rahasia mereka di sini? Berikan pendapatmu tentang desain ini, perintah Boyan. Jianan menarik napas dalam. Lalu dengan suara jernih dan penuh wawasan, wanita itu mengkritik secara objektif teknis desain yang dipresentasikan Xinyi. Penjelasannya begitu memukau, menunjukkan pemahaman mendalam tentang estetika dan nilai pasar. Lu Boyan hanya mengangguk tipis, sebuah isyarat penghargaan yang sangat jarang diberikan kepada siapapun. Mulai hari ini, Jianan akan memimpin tim kreatif untuk proyek ini. Xinyi, kau menjadi asistennya? Putus Boyan mutlak. Setelah rapat bubar, Xinyi menatap Jianan dengan api kebencian yang berkobar. Sementara itu, di ruang kantor pribadinya yang mewah, Lu Boyan menyandarkan tubuh di kursi kebesaran. Pria itu menyunggingkan senyum tipis yang hampir tak terlihat. Istrinya memang tidak pernah mengecewakan. Namun, Boyan tahu bahwa dengan menaikkan posisi Jianan, ia justru menempatkan wanita itu di tengah sarang lebah yang berbahaya. Perasaan posesif mulai merayapi benak Sang CEO. Ia ingin melindungi Jianan dari dunia. Namun di saat yang sama, ia ingin melihat bunga itu mekar dengan kekuatannya sendiri. Sebuah dilema yang mulai mengikis dinding es di hatinya. Keletihan fisik akhirnya meruntuhkan pertahanan Jianan. Tekanan pekerjaan di divisi kreatif yang tidak mengenal waktu, ditambah dengan beban mental menyembunyikan status pernikahan, membuat daya tahan tubuh wanita tersebut mencapai titik nadir. Pagi itu, saat mencoba bangkit dari ranjang, dunia seolah berputar hebat. Rasa pening yang menghantam dahi, dibarengi dengan suhu tubuh yang meroket, memaksa Jianan kembali terhempas ke atas bantal. Di lantai bawah, Lu Boyan sudah bersiap untuk menghadiri rapat akuisisi paling krusial tahun ini. Pria itu sesekali melirik arloji di pergelangan tangan, menunggu sosok yang biasanya selalu turun tepat waktu, untuk sekadar memberikan sapaan formal. Namun, hingga menit ke-10 berlalu, keheningan di lantai 2 tidak kunjung pecah.
Langkah kaki tegap Sang Ceco akhirnya menapaki anak tangga dengan tergesa. Tanpa mengetuk, pintu kamar Jianan dibuka lebar. Pemandangan di dalam ruangan tersebut seketika membuat jantung Boyan mencelos. Jianan tampak menggigil di bawah selimut tebal. Wajahnya pucat pasi, dengan rona merah yang tidak sehat di kedua pipi. "Jianan," panggil pria itu, suaranya yang biasa dingin, kini bergetar oleh kecemasan yang tidak bisa disembunyikan. Tangan besar Boyan menyentuh kening istrinya. Panas yang menyengat segera merambat ke telapak tangan. Tanpa berpikir dua kali, lelaki tersebut merogoh ponsel di saku jas, membatalkan rapat miliaran yuan hanya dengan satu kalimat singkat kepada asisten setianya. "Batalkan semua agenda hari ini. Aku tidak bisa diganggu." Sepanjang siang, penguasa Lu Group yang ditakuti banyak orang itu berubah menjadi perawat pribadi. Boyan dengan telaten mengganti kompres air dingin di dahi Jianan. Sesekali menyeka keringat yang membasahi pelipis sang istri. Dalam kondisi setengah sadar karena demam yang membakar, Jianan mulai meracau. Isak tangis kecil lolos dari bibir pucatnya. "Kakak, jangan pergi, dingin," rintih Jianan lirih. Gerakan tangan Boyan terhenti di udara. Sebutan itu kakak adalah panggilan masa kecil yang dulu sering diucapkan Jianan kecil saat mereka masih sering bermain bersama di taman belakang rumah keluarga Su. Ternyata, memori itu tidak pernah hilang dari ingatan sang wanita. Rasa bersalah yang hebat menyergap hati Boyan. Pria itu menyadari betapa keras usahanya untuk bersikap kejam selama ini. Demi menyangkal kenyataan bahwa ia telah lama jatuh hati pada gadis yang kini menjadi istrinya. Boyan mendekatkan wajah, membisikkan kata-kata penenang di telinga Jianan, hingga igawan tersebut mereda. Di dalam kamar yang hanya diterangi cahaya temaram, Sang CEO menyadari satu hal. Ia sanggup menaklukkan dunia bisnis. Namun ia benar-benar bertekuk lutut di hadapan kerapuhan wanita di hadapannya ini. Pemulihan Jianan berjalan cepat berkat perawatan intensif dari Boyan, namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Sebuah undangan pesta ulang tahun yayasan bergengsi menjadi ujian berikutnya bagi rahasia mereka. Pesta tersebut dihadiri oleh kaum elit kota A, termasuk sosok yang paling dihindari oleh Jianan, Lin Shanshan. Wanita bergaun merah marun itu adalah seorang aktris papan atas, sekaligus putri dari mitra bisnis utama keluarga Lu. Shanshan telah lama mengklaim diri sebagai calon pendamping paling layak bagi Lu Boyan di depan publik. Ketika Jianan tiba di lokasi pesta sebagai staf departemen kreatif, matanya tak sengaja menangkap sosok Shanshan yang sedang bergelayut manja di lengan Boyan di tengah kerumunan. Perasaan pahit merayapi kerongkongan Jianan. Gadis itu memilih untuk menepi ke area balkon, mencoba menghirup udara malam yang segar. Namun, ketenangan itu terusik saat Shanshan melangkah mendekat dengan senyum meremehkan. "Jadi, ini desainer junior yang baru itu? Kudengar kau cukup pintar mencuri perhatian di rapat," sindir Shanshan sambil menyesap champagne. Matanya menatap Jianan dari ujung rambut hingga ujung kaki. "Ingat posisimu, Nona Su. Seorang gadis dari keluarga bangkrut sepertimu tidak akan pernah bisa menyentuh dunia Boyan. Jangan bermimpi terlalu tinggi." Jianan mengepalkan jemari di balik gaunnya yang sederhana. "Saya di sini untuk bekerja. Nona Lin, urusan pribadi Anda dengan Tuan Lu bukan menjadi wewenang saya." "Baguslah, kalau kau sadar diri," sahut Shanshan tajam. "Sebab sebentar lagi, pengumuman pertunangan kami akan menjadi berita utama di seluruh negeri." Tepat saat kote-kote itu terlontar, suara langkah kaki yang berat terdengar mendekat. Lu Boyan muncul dari balik pintu kaca balkon, wajahnya sedingin es yang membeku di puncak gunung. Pria itu menatap Shanshan dengan tatapan yang mampu membuat nyali siapapun menciut. "Pengumuman apa yang kau maksud, Shanshan?" tanya Boyan dengan nada suara yang rendah, namun syarat ancaman. Shanshan mendadak gagap. "Boyan, aku hanya sedang berbincang dengan stafmu." Tanpa memedulikan penjelasan sang aktris, Boyan melangkah melewati Shanshan dan berhenti tepat di depan Jianan. Di depan mata Shanshan yang terbelalak tidak percaya, Sang Chow meraih tangan Jianan dan menggenggamnya dengan sangat erat, sebuah pernyataan bisu yang jauh lebih keras daripada teriakan. "Dia bukan sekadar staf. Dia adalah alasan mengapa aku berada di pesta membosankan ini," ujar Boyan dengan tegas. "Dan mulai sekarang, siapapun yang berani merendahkannya, artinya sedang berhadapan langsung denganku." Boyan menarik Jianan pergi, meninggalkan Shanshan yang mematung dengan wajah memerah karena malu dan amarah. Di lorong yang sepi menuju area parkir, Jianan mencoba melepaskan genggaman tangan pria itu. Namun, Boyan justru mempereratnya. "Kau tidak perlu membela aku seperti itu. Tuan Lu, orang-orang akan curiga," bisik Jianan dengan jantung yang berpacu liar. Lelaki itu berhenti melangkah, membalikkan tubuh,
hingga jarak di antara mereka hanya tersisa beberapa sentimeter. Mata elang Boyan menatap dalam ke netra Jianan yang jernih. Biarkan mereka curiga. Aku sudah muak melihatmu terluka karena kebohonganku sendiri. Malam itu, di bawah temaram lampu jalan, dinding es yang selama ini memisahkan mereka mulai menampakkan retakan besar. Transformasi perasaan yang selama ini ditekan, paksa kini mulai menuntut untuk diakui. Udara sore di galeri seni pusat kota terasa tenang, kontras dengan gemuruh yang mulai terbangun di dalam dada Lu Boyan. Sang penguasa bisnis tersebut berdiri di balik pilar marmer yang besar. Matanya menatap tajam ke arah dua sosok yang sedang asyik berbincang di depan sebuah lukisan abstrak. Di sana, Su Jianan tampak tertawa lepas sebuah tawa yang jarang sekali diperlihatkan di dalam mansion keluarga Lu bersama seorang pria muda berwajah ramah bernama Shen Yue. Shen Yue adalah teman masa kuliah Jianan yang baru saja kembali dari luar negeri. Bagi Jianan, kehadiran sahabat lama tersebut adalah oase di tengah gurun kesepian pernikahannya yang beku. Namun, bagi mata lelaki yang memandang dari kejauhan, keakraban itu tampak seperti ancaman nyata terhadap kepemilikannya yang selama ini dianggap absolut. Ternyata kau masih menyukai gaya lukisan seperti ini, Jianan. Suara Shen Yue terdengar hangat. Jemarinya hampir menyentuh bahu sang wanita untuk mengarahkan perhatian pada detail kanvas. Jianan tersenyum cerah. Beberapa hal memang tidak pernah berubah, Shen Yue. Tanpa peringatan, sebuah bayangan jangkung menutupi cahaya lampu galeri. Lu Boyan melangkah maju dengan aura yang begitu mengintimidasi, hingga suasana hangat di sekitar Jianan seketika menguap. Wajah pria itu sekeras pahatan batu granit, dengan tatapan yang mampu membuat siapapun merasa sedang diadili. Acara minum tehmu sudah selesai, suara rendah Boyan memecah keheningan, penuh dengan nada sarkastik yang kental. Jianan terperanjat, menatap suaminya dengan mata membelalak. Tuan Lu, apa yang Anda lakukan di sini? Menjemput istriku yang sepertinya lupa jalan pulang, karena terlalu sibuk bernostalgia, jawab Boyan dingin. Lelaki itu tidak memberikan kesempatan bagi Shen Yue untuk menyapa, melainkan langsung mencengkeram pergelangan tangan Jianan dan menariknya keluar menuju mobil yang sudah menunggu. Perjalanan pulang dipenuhi dengan keheningan yang menyesakkan. Sesampainya di rumah, amarah yang ditahan Boyan akhirnya meledak. Pria itu menyudutkan Jianan di dinding ruang tengah, mengunci pergerakan sang istri dengan kedua tangannya. Siapa lelaki itu? Mengapa kau tertawa begitu bebas bersamanya? Sedangkan di hadapanku, kau selalu memasang topeng kepatuhan, tuntut Boyan dengan napas yang memburu. Jianan menatap balik dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Dia hanya teman lama. Tuan Lu, apakah aku bahkan tidak diizinkan memiliki teman dalam kontrak ini? Kontrak? Boyan tertawa getir. Wajahnya mendekat, hingga ujung hidung mereka hampir bersentuhan. Kau pikir semua yang kulakukan selama ini hanya karena kertas sampah itu? Kau pikir aku akan membuang waktu merawatmu saat sakit hanya karena sebuah perjanjian bisnis? Keheningan mendadak menjadi sangat tegang. Dalam kemarahan dan kecemburuan yang memuncak, Boyan menatap bibir Jianan dengan intensitas yang meluluhkan. Lelaki itu hampir saja mencium sang istri untuk membungkam argumen tersebut. Namun pada detik terakhir, pria tersebut berhenti. Boyan memejamkan mata, menyadari bahwa ia baru saja nyaris mengekspos seluruh kerentanan hatinya yang paling dalam. Dengan napas berat, penguasa kota itu melepaskan cengkeramannya dan berbalik pergi, meninggalkan Jianan yang terpaku dengan jantung yang berdegup tak beraturan. Beberapa hari setelah pertengkaran hebat tersebut, badai yang sebenarnya mulai menghantam dari arah yang tak terduga. Saingan bisnis abadi keluarga Lu, Han Donghai, telah lama mengincar titik lemah sang CEO. Melalui jaringan mata-matanya, Donghai berhasil mengedus rahasia tentang pernikahan kontrak yang selama ini disimpan rapat. Sore itu, saat Jianan dalam perjalanan pulang dari kantor, sebuah mobil hitam memotong jalurnya secara paksa. Dalam hitungan detik, beberapa pria berbadan tegap membawa sang wanita pergi menuju sebuah gudang tua di pinggiran kota. Ini bukan sekadar penculikan demi uang. Ini adalah upaya untuk menjatuhkan saham Lu Group dengan menggunakan keselamatan sang istri sebagai taruhan. Di dalam gudang yang lembab, Jianan diikat di sebuah kursi kayu. Han Donghai berdiri di hadapannya dengan senyum kemenangan yang menjijikkan. Lu Boyan pasti akan menyerahkan proyek pelabuhan itu jika dia tahu kecintaannya yang tersembunyi ini sedang dalam bahaya. Ejek lelaki tua tersebut. Namun, di tengah ketakutan yang mencekam, Jianan justru menemukan sesuatu yang tidak terduga. Di atas meja kerja Donghai, terdapat tumpukan dokumen lama mengenai sejarah kejatuhan perusahaan ibunya
Bertahun-tahun silam, Jianan membaca dengan cepat melalui sudut matanya yang masih bebas. Dokumen tersebut menunjukkan catatan transaksi anonim dalam jumlah fantastis yang dikirimkan untuk melunasi biaya rumah sakit ibunya dan pajak rumah lama mereka saat Jianan masih remaja. Pengirimnya bukan paman atau bibinya, melainkan sebuah rekening rahasia yang berafiliasi dengan Lu Group. Jadi, selama ini, bisik Jianan lirih. Air mata mulai mengalir di pipinya. Bukan karena takut pada penculik, melainkan karena kesadaran yang menghantam jiwanya. Lu Boyan telah melindunginya sejak lama, jauh sebelum kontrak pernikahan itu ditandatangani. Pria yang selama ini ia anggap dingin dan hanya memanfaatkannya, ternyata adalah sosok yang diam-diam menyangga hidupnya di saat paling gelap, tanpa pernah meminta pengakuan. Pintu gudang tiba-tiba hancur berantakan. Suara deru mesin mobil dan teriakan peringatan memecah keheningan. Lu Boyan muncul seperti malaikat maut, dengan pistol di tangan dan wajah yang memancarkan aura membunuh yang sangat pekat. Tidak ada keraguan di matanya. Pria itu menerobos masuk melewati barisan penjaga, seolah nyawa mereka tidak lebih berharga dari debu. Sentuh dia sedikit saja, dan aku pastikan seluruh keturunanmu akan menghilang dari kota ini malam ini juga. Ancam Boyan dengan suara yang bergetar karena murka yang tertahan. Pertarungan singkat terjadi, namun dominasi Boyan tidak tertandingi. Setelah melumpuhkan lawan, pria jangkung itu segera berlari ke arah Jianan. Dengan tangan gemetar, Sang Cieco melepaskan ikatan tali yang melilit pergelangan tangan istrinya yang memar. "Maafkan aku terlambat," bisik Boyan sambil memeluk tubuh Jianan dengan sangat erat. Seolah-olah takut wanita itu akan menghilang jika dilepaskan. Jianan terisak di dada bidang suaminya. "Kenapa kau tidak pernah mengatakannya? Tentang biaya rumah sakit ibu, tentang semuanya." Tubuh Boyan menegang. Rahasia yang selama ini ia kunci di dasar hati terdalam, akhirnya terungkap di saat yang paling kritis. Lelaki itu hanya mampu menghela napas panjang, mengecup kening Jianan dengan penuh kasih sayang, yang kini tidak lagi berusaha ia sembunyikan. Konspirasi masa lalu mungkin telah terkuak, namun beban kebenaran itu justru menjadi jembatan yang mulai menyatukan dua keping hati yang selama ini saling merindu dalam diam. Bau disinfektan yang tajam menusuk indera penciuman saat Jianan duduk mematung di samping ranjang rumah sakit. Cahaya lampu neon yang dingin menyinari wajah pucat pria yang biasanya tampak tak terkalahkan itu. Lu Boyan terbaring diam dengan berbagai kabel medis yang menempel di tubuh tegapnya. Luka tembak di bahu serta memar di beberapa bagian tubuh menjadi saksi bisu betapa lelaki tersebut tidak memedulikan nyawa sendiri demi menarik Jianan keluar dari neraka gudang tua itu. Jianan menggenggam tangan besar Boyan yang kini terasa dingin. Air mata yang sejak tadi ditahan, akhirnya jatuh membasahi sprei putih. Wanita itu teringat bagaimana Boyan menerjang peluru, hanya untuk memastikan tidak ada satu goresan pun yang mengenai kulit sang istri. Keheningan ruangan VVIP tersebut terasa mencekam. Hanya menyisakan bunyi ritmis dari monitor jantung, yang menandakan bahwa sang penguasa bisnis masih bernapas. "Bangunlah, kumohon," bisik Jianan lirih. Suaranya parau, karena terlalu lama menangis. "Kau belum menjelaskan semua rahasia yang kulihat di dokumen itu. Kau tidak boleh pergi membawa semua rahasia itu sendirian." Beberapa jam berlalu dalam kecemasan yang menyiksa, hingga akhirnya jemari Boyan bergerak sedikit. Mata elang yang biasanya memancarkan kedinginan itu perlahan terbuka, menatap lenggit-lenggit sebelum akhirnya fokus pada sosok wanita yang sedang terisak di sampingnya. Sebuah senyum tipis sangat tipis, hingga hampir tak terlihat muncul di sudut bibir sang pria. "Jangan menangis, itu membuatmu terlihat jelek." Suara Boyan terdengar serak, namun tetap memiliki otoritas yang sama. Jianan segera menghapus air matanya, antara kesal dan lega. "Kau hampir mati, dan masih sempat mengejekku. Kenapa kau melakukannya, Lu Boyan? Kenapa kau melindungiku sejak bertahun-tahun lalu, tanpa pernah memberitahuku?" Boyan terdiam sejenak, menatap lenggit-lenggit dengan pandangan menerawang. "Dulu, aku hanyalah seorang pemuda yang tidak punya apa-apa selain ambisi. Namun, setiap kali melihatmu tersenyum di taman belakang rumah keluargamu, aku merasa dunia ini layak untuk diperjuangkan. Saat keluargamu hancur, aku bersumpah tidak akan membiarkanmu ikut hancur. Uang itu, semua bantuan itu. Aku tidak ingin kau merasa terbebani oleh rasa budi. Aku ingin kau tumbuh menjadi wanita mandiri yang kau impikan." Jianan tertegun. "Lalu kenapa pernikahan kontrak ini? Kenapa bersikap sangat dingin padaku, Sioliola? Aku ini hanya beban bisnis." Sang suami menghela napas panjang, menahan nyeri di bahunya. "Karena aku pengecut, Jianan. Aku takut jika aku menunjukkan perasaanku yang sebenarnya,
kau akan lari menjauh, karena merasa terkekang. Kontrak itu hanyalah satu-satunya cara yang bisa kupikirkan untuk membuatmu tetap berada di jangkauanku. Untuk memberikan perlindungan hukum yang paling mutlak, agar tidak ada seorang pun yang berani menyentuhmu lagi. Boyan meraih wajah Jianan dengan tangan yang masih lemah, memaksa sang istri untuk menatap tepat ke dalam matanya yang kini penuh dengan kejujuran. Aku tidak pernah menginginkan kontrak 2 tahun itu berakhir. Aku menginginkan seluruh hidupmu. Jika kau mengizinkanku. Pernyataan itu meruntuhkan sisa-sisa dinding pertahanan di hati Jianan. Ternyata, selama ini ia tidak sedang bertepuk sebelah tangan. Mereka berdua hanyalah 2 jiwa yang terlalu takut untuk terluka, sehingga memilih bersembunyi di balik selembar kertas perjanjian. Jianan menundukkan kepala, menyandarkan keningnya di tangan Boyan, membiarkan kehangatan baru menyelimuti hubungan mereka yang sebelumnya membeku.